atau kita bisa bahas lebih detail ya. Yang dilihat adalah hasilnya, ya kan? Jadi yang disebut upcycling adalah dia memberikan value yang lebih dari sebelumnya. Kan bisa. Kebetulan Kinlab adalah salah satu hub juga untuk mengadakan cycling workshop, tidak hanya untuk turis remaja, turis atau tidak hanya untuk anak-anak muda aja, tapi untuk komunitas lokal, di mana kita memfasilitasi free workshop, upcycling workshop untuk komunitas-komunitas yang kira-kira membutuhkan begitu. Dan saya tahu Jenderal Bu Didi sudah mengajak saya ke beberapa event dan saya ketemu anak-anak muda, pelajar, habis itu komunitas juga untuk memberikan upcycling workshop. Contohnya adalah recycling old t-shirts jadi tote bag, terus habis itu waktu itu dengan Tricycle juga mengadakan gimana sih caranya melakukan nyetrika baju itu lebih fun dan juga in a sustainable way. Dan untuk backgroundnya saya bekerja juga sebagai konsultan di environmental consultant company, base-nya international base, dan saya bekerja banyak dengan NGO dan juga komunitas, banyak juga bekerja dengan waste management organizations, di mana saya tertarik sekali dengan Bu Didi membahas tentang recycling. Thanks sore ini, terima kasih. Diperkenalkan lagi nih Kak untuk produk-produknya seperti apa, biar teman-teman yang lain tahu seperti itu. Oke, jadi memang tadi selain dari produk masyarakat adat, dan kebetulan di sini yang saya bawa adalah dari Papua, tetapi juga ada upcycling, dan kebetulan upcycling yang saya bawa ini dia bisa tergolong, tadi saya ngobrol banyak, jadi dia sudah 30 tahun terlibat di upcycling. Jadi saya tanya, sudah lebih tua kan dari umur kalian, biasanya kan banyak yang bilang lebih tua kan, jadi belum lahir kan. Jadi kita mau kasih lihat bahwa dia sudah melakukan itu pasti dengan kerja keras, namanya sebuah usaha ini. Tetapi dia sudah fashion show juga di Jakarta, dia sudah cukup dikenal oleh desainer, dia sudah ikut fashion week juga. Nah, jadi maksudnya adalah dia itu lebih banyak namanya Semini, dan kemudian di baliknya itu adalah Retno Suminar. Nah, Retno itu memang dari dulu udah keluar masuk desa, daerah kampung ya, karena di Bandung dan itu kan kita pengennya kampung ya, bukan desa. Di Bandung, di Cibinong, di daerah Jakarta, karena banyak orang-orang yang periferi, mereka adalah suaminya kerja di kota misalnya sebagai ibu bangunan Jakarta, dan ini istrinya harus mengurus anak. Nggak cukup sih ya, kita tahu gitu gaji buruh, tadi bilangnya gaji buruh itu mereka. Karena itu tekadnya dari Retno Suminar adalah membantu perempuan-perempuan untuk bisa mencari uang tambahan dan mendapat ilmu tambahan tanpa harus keluar rumah. Dan itu yang dia laksanakan 20 tahun. Nah, hasil-hasil yang ada sekarang di sini seperti ini, ya, ini adalah barang upcycle. Jadi kalau bisa dibilang itu barang, makanya tadi title-nya itu bukan waste, bukan sampah, sampai kita memperlakukan barang itu sebagai sampah. Jadi kita buang. Jadi kalau selama itu belum kita buang, ya itu prinsipnya dari upcycling. Kita pertahankan supaya kita nggak taruh di landfill yang sekarang kasusnya sangat berat untuk Bali. Dimana sekarang kita tahu banyak orang yang lepas tangan nggak mau bertanggung jawab gitu kan ya. Jadi kayaknya udah kita doing something lah dari kita mulai kenapa enggak, karena tiap yang kecil-kecil dari kita, tapi kalau kita buat sama-sama kan nanti ke depannya memang taruhlah contohnya ngomongin produk, ngomongin prinsipnya dulu ya. Jadi taruhlah misalnya seperti Singapura, Malaysia, bahasa Singapura ya, oke. Jadi kalau di Singapura itu dia sudah 80 tahun. Jadi melalui pendidikan sekolah, melalui dihukum gitu kan. Jadi kenapa di sana itu sampah dan sebagainya itu orang tuh merasa bertanggung jawab, ya kan? Jepang yang kita tahu bahwa Jepang itu misalnya nonton Olimpiade di London atau di
mana aja mereka ke Qatar, nonton Olimpiade, nonton pertandingan, itu nanti mereka mungut-mungutin sampah di situ karena harga diri mereka adalah di situ gitu loh. Jadi kebayang nggak sih gimana suatu negara yang maju kok bisa orangnya nggak enak nih ngeliat sampah, emang bukan gue tapi ambil, dan itu bangga mengambil, ngumpulin sampah, itu bangga, jadi udah jadi normal. Nah mungkin perjalanannya memang tidak bisa sehari semalam karena kita juga plastik ini saya tahun 2000 di Jakarta, 2003 balik-balik itu plastik banyak banget, tambah dibandingkan tahun 2003. Jadi produksi plastik aja ada 20 tahun ya. Jadi kita pun menguranginya mungkin perlu waktu yang lama. Nah produknya, kepanjangan tadi. Oke. Jadi produk-produknya bisa dilihat, kan nggak ada yang nyangka kalau ini produk sampah, ya kan? Waste. Ya kan? Ini bagus banget karena memang prinsipnya nanti kita bisa bahas lebih detail ya. Yang dilihat adalah hasilnya, ya kan? Jadi yang disebut upcycling adalah dia memberikan value yang lebih dari sebelumnya. Kan misalnya kalau kain ini aja sebelum di upcycling kan kita melihat kain gitu. Tapi kalau setelah di upcycling kan, ya kita melihatnya juga lebih seneng, terus lebih bagus, harganya pun lebih bagus. Ini juga, dan ini dengan teknik sashiko. Kalau polos aja kan nggak kelihatan, tapi karena ini dengan teknik sashiko, kemudian jadi kelihatan mahal, kelihatan bagus, ya. Oke, terus ini ada yang buat cowok, dan kemudian ini mungkin saya mau kasih lihat yang ini shawl. Ini benar-benar tembelan ya. Panjang-panjang. Oke. Nah kelihatan banget kan? Ini tempel-tempelan gitu, ya. Tetapi dan disinilah dia bermain karena itulah yang disebut dengan desainer. Dia mendesain dari barang yang terbatas. Jadi dia tidak mencari di luar, tapi ini nih ada yang dia kolekin. Saya bikin apa ya dari sumber daya yang ada? Gitu. Akhirnya udah dia bikin gini, dia bikin desain, dia combine dengan ini prinsipnya namanya boro, ya yang garis-garis ini boro. Nah itu tapi ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau. Akhirnya apa? Ini kan jadi desain. Padahal kan cuma boro biasa. Dan terus ini juga nempel-nempelnya mungkin ini juga seni gitu loh, ya. Jadi kelihatan estetik. Mungkin kita bisa yang belakang. Nah, yang di belakang ini semua hanya teknik, misalnya dibilang teknik jujur ya. Tapi kalau ininya boro namanya, ya. Nah, dengan teknik boro aja kelihatan berseni gitu. Ada yang lurus ke bawah, ada yang miring. Nah inilah dia desainnya. Di situ kita dengan scarcity, dengan barang yang terbatas ya, sumber daya yang terbatas yang ada, tapi bisa dibuat sesuatu yang indah, yang memiliki nilai yang lebih. Nah itu makanya disebut dengan upcycling. Itu yang makanya kita mau bilang bahwa ini berdasarkan pengalaman dan jatuh bangun ya, tapi dia bisa bertahan sampai sekarang dan dia masih terus-terusan. Jadi dia bisa menjadi contoh bahwa bisnis upcycling itu bisa untuk menjadi bisnis ya. Mungkin sedikit tambahan juga biar kalau teman-teman belum tahu, ini tuh namanya sashiko boro. Ini adalah Japanese traditional stitching method, di mana dulu orang-orang Jepang, apalagi orang tua-tua di Jepang itu mereka punya barang-barang kesayangan gitu, di mana aku nggak mau buang nih, ini nanti bakal mereka ada conscious ini akan jadi sampah itu akan bikin di Jepang kan daripada dibakar, daripada diapain, bikin jadi sesuatu yang lebih yang menambah nilai. Jadi mereka bikinlah ini, mereka kalau misalnya celana sobek sedikit atau apa, mereka cari-cari nih, aku punya kain apa ya kira-kira di rumah bisa dipotong-potong dijadikan pattern, terus dijahit seperti ini. Dia ada pakai boro, ada pakai pattern juga, jadi ada nilainya ditambahkan gitu, dan juga mereka bisa masih pakai barang yang udah jebol tadi. Selain itu ya ini artwork mereka, jadi mereka bisa bikin kreasi gitu dari apa yang udah mereka lakukan. Dan ini tuh prosesnya nggak terlalu susah yang menggunakan mesin jahit atau yang terlalu lama, enggak. Ini tuh butuh konsistensi aja, jadi setia
Jadi kita tidak ada yang impornya, makanya ada batik, ada apa. Tetapi mungkin ada kain yang memang tadi udah diimpor ya, dan dibuang. Jadi landfill itu karena kain itu ini contohnya jeans saja. Jeans itu tuh kebayang nggak sih butuh airnya berapa litrnya? Pencemaran bikin pewarnaannya, belum lagi jeans yang belal-belal kayak sekarang itu wah itu benar-benar polusinya ya sebetulnya menggunakan tidak Itu saya 800.000 galon hanya untuk membuat jeans. benar. Jadi sedikit mungkin kita mau buang jeans. Jadi seperti ini kita bikin jadi sepatu, kan cantik banget ya, gitu. Ya dan ini karena juga ininya di Bandung, jadi kita pakai kualitas ini dipakainya enak banget, ya. Jadi sepatu jalan, gitu. Jadi kita dengan upcycling kita men-treat barang itu seperti produksi seni lah, karena tidak mass produce dan tidak diduain gitu kan. Jadi yang ketemu yang warnanya mau pesen lagi yang kayak gini bisa sih, cuman tapi maksudnya mungkin nanti warna jeansnya mungkin beda, tergantung ketersediaan. Jadi ini semua di-treat adalah seperti barang seni. Mungkin sekarang ada foto-foto kan, ya itu kan barang seni juga ya. Jadi nggak ada duanya lah. Dan yang disebut dengan upcycling adalah sama seperti produk masyarakat adat, value-nya itu makin tinggi gitu. Jadi kalau udah ini terus nanti bisa makin tinggi, bisa dijual lebih tinggi karena penerima tipis hotelnya. Keren banget, thank you. Ternyata tuh barang-barang yang sebenarnya kita anggap sebagai sampah, ternyata tuh bisa diolah menjadi bahan yang cantik dan jadi ada nilai untuk dijual kembali seperti itu. Dan ternyata upcycling ini juga membantu para ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan pekerjaan dan membantu perekonomian mereka yang memang sebenarnya mereka membutuhkan pekerjaan tapi ada keterbatasan, dan di upcycling ini juga membantu mereka seperti itu. Wah, keren banget. Mungkin untuk sekarang ada buka sesi Q&A, mungkin ada salah satu atau dua pertanyaan yang mau diajukan. Mungkin sedikit ada. Jadi upcycling itu ditemukan oleh orang Jerman. Jadi sistemnya ada, dia sih mendefinisikan upcycling itu dengan downcycling. Jadi itu dia di pabrik mobil gitu. Nah setelah itu sering kita pakai untuk suatu barang yang memang dibandingkan asalnya, kemudian dibikin selanjutnya itu harga value-nya lebih tinggi. Nah itu upcycling. Kalau downcycling ya itu setelah dirubah dia harganya lebih murah. Nah, jadi itu pertama kali ditemukan, maksudnya ditemukan, diutarakan, dipakai secara formal itu di mobil. Nah, jadi oleh seorang ahli. Jadi sekarang kita juga mungkin itu. Kalau di Bali itu ada skornya. Oke, kalau Jendrana tadinya saya di Seminyak gitu kan, tetapi karena kemarin dengan forum masyarakat adat itu kita diminta masuk ke G20, 4 bulan saya harus di sana. Tadinya di Seminyak sama Nusa Dua, jadi akhirnya saya harus pilih salah satu, nggak mungkin dong mengorbankan G20. Jadi akhirnya udahlah tutup dulu. Jadi itu kan 2022 akhir ya. Jadi terus akhirnya 2023 ini saya bilang udah, akhirnya kita juga masuk ke Bali Collection 2 bulan gitu. Terus kita lebih senang. Kayak sekarang nih akhirnya bisa berjejaring dengan teman-teman, di mana sebetulnya dari Jendrana sendiri itu ada istilahnya perkumpulan komunitas ya. Jadi kita berjejaring, itu namanya Noken Community. Nah Noken Community seperti prinsipnya tas Noken, dia kuat, kelihatan, jujur gitu kan. Terus kalau kita istilahnya mungkin di sini ada Beli Iwan, beliau dari Taratai Foundation. Nah kemarin waktu ada Noken Community ada yang bisa bikin kopi. Jadi terus akhirnya mau belajar apa? Ini Beli Iwan. Oh akhirnya dari Taratai Foundation dengan teman-teman
belajarlah bikin kopi gitu. Nah itu program Loken Community itu apa yang kita punya kita share gitu. Jadi nanti Maya juga udah join, terus nanti mau ngajakin ini ibu-ibu yang punya ibu-ibu maaf ya di majalah anak-anak. Jadi kita buku anak-anak itu kita sharing karena oke. Dulu waktu saya di US itu saya hadir di pertemuan udah pakai sustainable namanya tahun 2010 kira-kira ya. Nah itu yang datang adalah Coca-Cola, brand ya. Jadi brand soda minum terkenal di dunia meeting dengan produk Prancis yang terkenal di dunia, terus ada produk makanan terkenal di dunia. Mereka kumpul di London, terus mereka saling berjejaring. Apa hubungannya makeup, minuman bersoda sama apa? Jadi kita bisa lihat itu aja berjejaring. Masa sih kita nggak berjaring, kita gontok-gontokan. Jadi makanya dengan Loken Community itu, ayolah kita berjejaring juga. Karena mereka berjejaring meeting gitu-gitu ya, luar biasa pokoknya. Dan mereka waktu itu ada yang udah bikin tas itu dari karung, kalau nggak salah datang dari South Africa. Itu dia datang membawa tas dibuat dari karung beras, apa gitu lah pokoknya, karung gandum atau apa. Oh iya, juga ya. Dari Papua ini ya. Jadi itu langsung semua yang keluar, wah ada ini loh dijual karung ini, wah beli. Jadi bayangin orang-orang yang seperti itu aja menghargai. Mereka udah pakai sustainable, tetapi kita tahu bahwa bisnisnya sustainable buat mereka, tapi tidak buat nature ya. Gitu. Oke, ini di Papua sendiri ini dari desa, dari kampung. Ya, ibu-ibu kampungnya ini karung beras juga. Di sana tuh jarang ada plastik kan. Tetapi dia sudah bisa menggunakan ini ada loh dari karung beras. Mereka akhirnya bikin gitu loh. Jadi dan bikinnya rapi banget, ya nggak sih? Ya. Jadi mereka yang di desa yang kan oke nggak semua, tapi kita kan banyak kan, kita merasa orang kota lebih pintar nih ya dari orang kampung. Tapi lihat dong ya. Jadi mereka udah juga memikirkan upcycling tanpa disadari gitu ya. Karena maksud kita kan nenek kita kan gitu ya sebenarnya ya. Nggak buang tapi diapain dulu gitu. Nah, mungkin itu ya, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan juga. Jadi yang saya kagumi dari komunitas belajar dari komunitas dan juga indigenous community yang ada di rural-rural adalah bagaimana mereka tuh memanfaatkan sesuatu yang mereka tuh pakai kreativitinya mereka yang di luar dunia internet ini. Karena kalau orang kota kan gampang banget ya bikin kayak gini, tinggal cari referensinya tuh banyak ke toko-toko artisan gitu, atau bisa cari lewat Pinterest, aku bisa bikin ini itu. Nah ini juga supporting nature. Nah aku pengen tanya juga nih, teman-teman tahu nggak di Bali itu produksi sampah plastik tertinggi itu apa? Ada yang bisa tebak nggak? Nomor 1 jenis plastik tertinggi di Bali apa? Bisa tebak nggak? No, it's not Pampers. Nggak, no. No, it's not packaging. It's not plastic packaging. No. Produksi tertinggi itu adalah fishnet. Surprisingly fishnet, jaring ikan untuk menjaring ikan. Nah, saya pernah berkunjung ke Coral Triangle Center yang ada di Sanur, di mana produksi yang fishnet tadi terbanyak itu malah ada di Nusa Penida, dan Nusa itu banyak banget daripada di sini. Mereka tuh karena tinggal di daerah pesisir ya, memang pekerjaan mereka itu, tapi mereka masih kurang edukasi untuk ini tuh oke kalau pakai fishnet, tapi edukasi mengurangi fishnet itu cara lainnya apa, atau edukasi tentang upcycling fishnet itu seperti apa. Makanya saya tahu waktu itu salah satu organisasi di Sanur, teman-teman bisa
bisa berkunjung. Mereka punya exhibition room gitu, mereka punya escape room tentang marine sama plastic waste. Itu mereka buat karya dari fishnet tadi. Dan sebenarnya fishnet tuh kalau dipikir-pikir ya hampir mirip-mirip, kita bisa bikin sesuatu gitu, bisa bikin apa namanya tas atau apa kayak sesuatu gitu. Nah ibu-ibu mungkin kalau teman-teman punya komunitas atau kita bisa bikin dari loket community, kita bisa bikin sesuatu kayak bikin mereka ke Nusa Penida atau ke nusa-nusa itu untuk bikin upcycling dari fishnet, itu akan menambah income mereka, kayak jadi passive income mereka untuk jual itu. Selain itu dampaknya juga another problem itu adalah penggantinya plastik, tas plastik itu adalah tote bag. Tote bag itu jadi salah satu problem. Coba sekarang teman-teman di rumah punya berapa tote bag? Pasti saya yakin punya lebih dari 5 tote bag. Kalau dikit-dikit nggak bawa tote bag ke kayak di Indomaret atau kemana, mereka nawarin mau tote bag nggak? Mereka kan jual cuma 2.000, cuma 5.000 ya, pasti kita mau beli ya. Sekarang caranya kita mengurangi itu dari small action kita adalah refuse. Bagaimana kita, kita udah punya kok, kita bisa simpan di bagasi atau kita bisa simpan di tas, atau teman-teman bisa bikin sendiri nih tote bag yang teman-teman mungkin bisa bikin dari old t-shirt gitu. Atau teman-teman bisa supporting community karena mereka yang bikinin gitu, kita nggak perlu bikin lain gitu. Tapi jangan lupa selalu bawa juga tote-bagnya kalau udah dibeli gitu. Itu saja. Terima kasih banyak, keren banget sih. Jadi kan sampah-sampah yang seharusnya menjadi sampah itu bisa didaur ulang ya Kak. Itu. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Plana. Halo, selamat dikenalkan. Ya, kalau soal upcycle ya, mungkin ini udah barang lama, cuma di mata masyarakat masih mungkin ya cuma sebagian orang yang ngerti ya, kayak ngapain sih pakai bahan-bahan yang udah nggak kepake, mending beli baru nih. Nah, kalau dari kakak semuanya, gimana sih kayak Jendranat ini menjadi pionir atau menjadi speakernya untuk menerapkan upcycle lah? Karena setahu saya pasar sustainability upcycle itu sebenarnya besar, cuma besarnya cuma di itu aja. Cuma di mata masyarakat juga masih tutup mata lah. Padahal pemerintah pun juga sudah menggalakkan hal ini juga. Nah, gimana sih pandangan kalian semua untuk ke depan, bagaimana upcycle, bagaimana sustainability industry itu bisa diterima di masyarakat? Itu. Oke, terima kasih Mas. Beli. Ya, jadi itu lagi bahwa penyelesaian bahwa masalah yang contoh kasusnya bahwa semua yang dibuang ke TPA gitu lah ya akhirnya ya, itu kita kan berusaha mengurangi, tapi memang hasil dari TPA itu adalah hasil bisa disebut kolaborasi kita semua, kita buang semua ya kan, kita beli ini, kita masih provide plastik dan sebagainya ya gitu. Memang harus, nah kenapa penting banget yang disebut dengan kolaborasi itu lagi, balik lagi karena yang besar-besar saja mereka mau pakai sustainable, pakai namanya udah sustainable, itu mereka berkolaborasi, yaitu yang mereka paling terkenal di dunia sama minuman bersoda paling terkenal di dunia, satu duduk sama yang jualan ayam gitu kan. Tapi yang dibicarakan adalah gimana mereka bisa sustain bisnisnya gitu. Bayangin mereka aja berkumpul, terbang mungkin dari Amerika semua tuh, terbang ke London gini-gini, terus mereka meeting, ngomongin oke, berdiskusi bahwa ya satu dari Perancis ya kosmetiknya. Jadi gitu. Jadi mereka akhirnya ngumpul dan berdiskusi, oke, kita bikin begini nih. Karena tujuannya apa? Untuk tetap menguasai dunia, ya kan? Nah, kita ini memang dari, terima kasih banget dengan mengajarkan, salah satunya diberi forum juga ya untuk bisa
mengumandangkan. Memang gini loh, kalau kita sendiri, kenapa makanya saya senang kumpul sama teman-teman yang lain, karena kita udah di sana, jadi kita perlu sama komunitasnya. Karena kalau kerjain sendiri nggak mungkin. Kalau yang lain, alah buang aja lah gitu. Ini loh ada plastik nih. Tapi kita mau bilang, oh nggak mau gitu kan. Kamu udah jadi orang aneh. Tapi karena itu kita mau bikin ada komunitas. Oh saya belong to this community, gitu kan. Kita tujuannya itu. Jadi dan memang paling mudah adalah melalui pendidikannya. Jadi ke anak-anak, gitu ya, mengajar dari muda. Dan dimana sekarang banyak sekali ada si soldier. Itu juga banyak, terus ada Get Plastik, itu mereka ke sekolah-sekolah. Jadi gerakan itu banyak, memang itu semua gerakan grassroots ya. Tapi kalau bangun rumah kan memang fondasinya dulu ya, dikuatkan dulu. Karena orang-orang seumuran saya udah susah berubah, ya kan. Jadi kemana kita akhirnya merubah generasi. Jadi saya pikir sih masih punya harapan dengan sudah nikah Mbak? Belum kan? Tapi kalau punya anak kan bisa diajarin gitu kan. Karena yang kayak gini-gini nggak ada ngomongin kita zaman dulu kan. Jadi ya udah ibu-ibu gitu aja ngajarin anaknya juga terserah. Nah sekarang kan jadi nanti ya anaknya diajarin. Ya mungkin memang perubahannya. Ini lihat aja kayak Singapura aja 80 tahun. Jepang itu udah masuk, udah sampai menjadi budaya. Gitu kan. Singapura itu dihukum dulu orangnya, ini. Jadi segala sistem udah, ya. Jadi kita sekarang pemerintahnya belum, ya sudahlah kita dari kita dulu deh, gitu. Untuk mudah-mudahan nanti, aku bilang sih kalau kita terus-terusan di sini nanti lama-lama bisa diundang nanti yang keren-keren itu ada Get Plastik, si soldier, apalagi yang banyak kok. Jadi biar masyarakat belajar, gitu banyak. Join. Dan mungkin tambahan dari saya, karena saya adalah peminat fashion juga. Backgroundnya saya pernah jadi visual merchandiser di salah satu brand ternama di dunia yang kebetulan tidak sesuai dengan visi dan misi saya karena mereka fast fashion. Tapi saya masih sering dapat project styling gitu, dan saya punya beberapa teman-teman fashion stylist di mana kita jadikan dunia upcycling dan sustainability ini jadi tren, jadi lifestyle. Kalau apalagi orang Indonesia yang punya behavior latah gitu, kalau satu temennya pakai, aku pengen juga pakai, temen gue juga pakai ini, aku harus pakai juga ini. Kita bisa dari kolaborasi tadi, dari komunitas. Dari sana pasti nanti ada jajarannya, kita ketemu sama yaitu dari teman-teman fashion stylist atau teman-teman desainer atau siapapun itu yang bisa kita ada kolaborasi, kita naikin value-nya. Mereka mungkin punya teman-teman influencer juga yang bisa ngepromosiin produk-produk lokal gitu. Dan juga malah produk-produk lokal atau produk-produk seperti ini itu produk yang punya story. Orang biasanya nggak cuma beli ini bagus atau enggak, tapi ini ada story-nya. Oh, barang-barang ini, bahan-bahannya itu didapat dari mana-mana aja. Ini ada pengorbanan siapa-siapa aja bahan-bahan ini. Ada dilihatin gitu, apa value chain-nya seperti apa, itu dilihatin. Kemudian salah satu contohnya, misal sekarang kayak di Jakarta, anak-anak muda tuh juga sudah aware dengan sustainability products. Mereka mau bayar berapapun gitu untuk produk yang mendukung komunitas gitu. Nah, tentang bentuk atau produk development atau packaging itu kita bisa kerjasama sama komunitas gitu. Pasti ada di komunitas kita, karena di Noken community ini saling sharing kan, apa yang mereka punya, apa yang mereka punya, sehingga kita bisa saling bantu berkontribusi. Sedangkan itu juga memberikan tempat untuk jadi portfolio-nya mereka gitu, untuk ada semacam uji coba lah. Oh, ini produk untuk dibikin desain packaging atau desain produk di platform atau collaborate gitu bisa. Terus salah satu contohnya juga saya tuh follow namanya Make Them Jealous di Instagram. Itu ada seperti ini. Jadi namanya make.them.jealous. Itu mereka tuh upcycle
oke banget kalau teman-teman mau lihat. Yes, dan mereka tuh selalu sold out. Nah, kalau kenapa baru mereka upload berapa detik aja udah tiba-tiba sold out. Berarti kan memang sekarang semakin kesini semakin banyak orang yang sudah aware dan mengerti gitu. Dan apalagi kalau kita ngomong di konteks Bali ya. Di Bali tuh mungkin udah secara naturally orang-orang yang tuh pasti punya jiwa seni gitu. Yang kita nggak perlu ngajarin lagi kayak ini cantik ini harus cantik harus gimana, enggak. Kayaknya mereka tuh udah ada jiwa seninya, jadi tinggal gampang diajarin. Sebenarnya yang kalau dari saya terkoneksi dengan komunitas-komunitas di sini, mereka hanya kurang referensi aja. Dimana kita yang harus ngasih referensi ke mereka, habis itu udah mereka bisa jalan sendiri, mereka bisa bisa bikin kreativitas mereka sendiri karena mereka sudah ada sense yang di sana. Mungkin itu dari saya. Kalau aku mau nanya sih, kalian sendiri tuh sejak kapan sih bergabung ke upcycling kayak gini? Kalau upcycling sendiri sih tahun baru ngasih workshopnya ya, itu tahun 2020. Waktu itu di sini juga di Amanah Batan dengan Mbak Sandra acara kolaborasi dengan Mbak Sandra di sini masih cara bikin tote bag dari old t-shirt gitu. Terus habis itu mulai ke komunitas ke Bali Baca Buku yang ada di Ubud, terus ke Yayasan Anak Kanker mereka bikin itu, habis itu ke teman-teman dari Institut Pariwisata waktu itu di Nusa Dua gitu. Dan ya aktif sih datang ke, misal saya udah nggak beli baju baru udah berapa tahun gitu, tapi saya belinya thrift, tapi thrift pun sekarang mahal banget gitu. Jadi kalau saya nggak ada budget untuk itu ya cari thrift yang mungkin lebih murah, atau ada salah satu di komunitas kita namanya Recycle, dia sering ngadain clothes swap. Jadi ya udah kita tukeran baju aja, kadang tukar baju nggak perlu dari event itu, bisa dari sama teman, terus ada teman terdekat atau siapa yang nggak, jadi kita clothes swap aja. Dan ini adalah riset ya, waktu saya kerja dulu sebagai visual merchandiser, orang tuh rata-rata habis beli baju baru mereka tuh cuma 5 kali pakai aja, habis itu mereka bosan, mereka ngerasa aduh aku butuh baju baru, aku harus beli baju baru nih, baju ini udah jelek, enggak, padahal masih bisa dipakai gitu. Jadi rata-rata pakai cuma 5 kali doang terus beli baru lagi gitu. Itu kalau kita breakdown lagi dampak dari fast fashion tuh gila-gilaan banget. Mereka mempekerjakan underage, terus habis itu mereka underpaid juga. Yang kita nggak tahu sih, kayak apa ya, susah aja kalau di breakdown tuh, kasihan gitu. Jadi bukan bisnis yang sustainable. Jadi kenapa kita encourage orang-orang untuk let's go, kita work together, kita collaboration dari komunitas-komunitas ini. Terima kasih. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Halo, seneng gue ini, lama banget kan pernah ketemu sama Budi sama Kama ya. Oke, hasil pertama sih. Jadi kan beberapa tahun belakangan ini suka di-share ngendem ya. Tapi ngendemnya bukan ngendem, jadi beberapa kali sempat bekerja sama juga dengan Recycle. Yang jadi poin permasalahan justru kalau dari Sandra pribadi sekarang itu bukan hanya plastik lagi. Karena dari 2016 kita bergelut sama tekstil, jadi 2 tahun ini adalah pertanyaan terbesarnya adalah bukan lagi sampah plastik mau dibuang kemana, tapi sampah kain mau dibuang kemana. Kalau plastik bisa di recycle, bisa dihancurin, didaur ulang jadi sebuah produk. Kalau kain, kalau lembaran pecah itu bisa jadi seperti shellnya dari bibi kan kayak gitu, bisa jadi tas. Nah, terbayangkankah kalau itu potongan-potongan yang sudah di recycle, potongan kecil lagi, di recycle lagi, potongan kecil lagi. Nah, itu numpuk menumpuk. Kasus yang kedua kalinya adalah bekerja sama dengan salah satu hotel terbesar di Bali dengan teman-teman recycle. Itu sama tukang potongnya sebisa mungkin gak usah dibuang gitu kainnya. Cuma sampai di titik terendah kayak, nah ini udah kecil banget, mau dibuat apa? Sampai tukang kainnya aja bingung gitu. Nah ini udah kecil banget, mau dibuat apa? Diklik-klik, nggak bisa
biarin aja, itu nggak sadar beberapa kali kita bolak-balik produksi, akhirnya menyisakan hampir 3 karung beras ukuran 25 kilo dan isinya itu potongan kecil-kecil, potongan kain yang akhirnya kita menyerah dan akhirnya kita taruh lagi dari luar. Mohon maaf, langsung salah satu penyebab sampah gitu. Tapi memang nggak ada solusi gitu kan. Mudah-mudahan dengan ada begini senang banget dan berarti pikir apa yang mau nanya, apa yang mau dibilang. Nah langsung saya ingat itu. Jadi semoga nanti teman-teman komunitas, teman-teman dari Noket, dari Jendra, dan Kamaya juga hari kasar tuh aku ada di sini. Nah, ini bisa gitu karena jujur sejalannya waktu, nah gara-gara dari recycle itu jadi ketemu sama orang, oh ini dari spray bekas, oh ini dicelupnya dari sarung bantal, oh ini dari kartonnya kursi. Nah orang pikir nggak mau ya, sebentar. Ini sisanya mau dibawa kemana gitu, karena takutnya nanti yang tadinya mau memberantas limbah dan menjadikan limbah ini sesuatu yang produktif lagi, jangan sampai nanti justru Sandra pribadi dengan brand Sandra sendiri jadi penghasil limbahnya lagi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dapat solusi deh dari teman-teman, atau mungkin udah ada solusi ya sekarang. Thank you, terima kasih. Oh ada, oh ya ampun. Oke. Terima kasih. Halo Cassandra, ini aku cuma jawab berdasarkan apa yang pernah aku lihat di sosial media ya. Ternyata limbah yang kecil-kecil itu bisa dijadikan blok untuk balok itu loh. Iya, dikompres dengan bricks. Ya, itu pernah. Paling yang aku pernah lihat itu sih, jadi kayak oh kira itu sama dijadikan soalnya sama kayak resin sama glue resin apa ya gitu. Mungkin aku bisa kasih sedikit referensi juga. Ada teman kasih mungkin kita bisa collab sama Ketemu Project. Bisa Ketemu Project itu salah satu organisasi yang dia tuh mempromosikan produk-produk dari teman-teman berkebutuhan khusus. Itu ada juga komunitas bipolar di sana, komunitas schizophrenia dari Rumah Berdaya. Itu mereka bikin artwork dari bahan-bahan yang sustainable dan mereka tuh punya market sendiri. Market mereka nggak cuma di Bali, mereka masuk market terbesar ada di Singapura, di mana kita bisa dijadikan artwork yang cantik, yang estetik gitu. Sekarang lagi model 3D artwork gitu, karena nanti si tadi microfabrics itu bisa dijadikan satu, dibikin 3D gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin di kelasku prakarya kita tuh sempat bikin topeng tapi dari Orang yang dicairin itu nggak sih yang orang yang dicairin, ya siapa tahu kita bisa bikin kayak gitu, dicampurin clay atau apa, terus dijadiin artwork gitu, di mix gitu. Tapi ya itu perlu kolaborasi dengan lagi-lagi kolaborasi dengan teman-teman artis atau pendengar seperti itu. Dan juga yang penting adalah di mana kita berusaha tidak memakai toksik, jangan sampai akhirnya kita pakai toksik lagi ya. Kita berusaha menguranginya. Memang bahan-bahan misalnya kayak asbestos itu, misalnya mau bikin brick misalnya, aku nggak tahu apa kayak karena asbestos itu mengganggu paru dan nggak layak. Nanti nggak tahu di Indonesia udah ada peraturannya apa enggak, cuman sudah tidak layak untuk jadi bahan bangunan. Jadi kita mesti hati-hati juga milih se-environmental friendly sebisanya. Nah itu betul, tadi lagi kolaborasi terus-terusan. Dan karena gini loh, kayak Sandra gitu, termasuk dengan Iwan, terus kemudian yang kita tuh dari sininya udah pingin bikin ini, kita bikin apa ya niatnya. Jadi kita tuh saling menguatkan niat baik ini, terus kita tuh nyambung gitu kan. Saya sih karena paling tua, jadi saya melihat itu ininya banyak. Jadi kepala satu dari kepala dua, kepala tiga itu banyak gitu. Jadi kayak lempar, oh iya namanya kita bisa gini ya, oh Sandra yuk gitu. Jadi malah akhirnya bisa kejadian. Dan kita juga akhirnya
tidak segan untuk keluar. Kan kalau cuma sendiri Sandra keluar gitu ya, ngapain dari itu, ngapain sibuk kan gitu ya. Tapi kalau sama dari cycle yang juga dia kuat di ini promosinya juga, dan itu jadi akhirnya orang tuh akan lebih melihat seperti itu. Ya kan? Karena kita di sini ya dulu lagi yang masih follower kan, orang Indonesia kan lebih manut, ikut, jadi pengikut. Tapi nggak apa-apa, majority kan memang dokter tuh cuma sedikit atau center cuma sedikit, nanti yang banyak adalah pengikut. Jadi memang kalau kita udah seneng banget banyak yang mau merintis kalau buat saya, jadi makanya setiap hari ya, tapi kita mau sering banget kita mau ngapain, habis ini gimana, makanya kita tambahan gitu sekarang. Jadi dengan Noken Community ini saya sih ngajak dengan teman-teman yang memang entah apa aja yang ingin di-sharing atau ingin berbagi atau ingin belajar sesuatu, kita itu Noken Community cuma ngumpul-ngumpul aja. Tapi ngumpul-ngumpul tapi yang didiskusiin, misalnya nongkrong di kopi sini ya, yuk ngobrolin Noken Community apa kayak ngobrolin apa. Jadi nggak cuma akhirnya di situ main game, main game ya, tapi doing something tapi buat anything else gitu. Jadi ya udah, karena dunia sekolah sama dunia kerja kan beda ya. Jadi dengan Noken Community ini kita mengharapkan ada tambahan yang terus akhirnya ada nih keren-keren loh. Maya keren, Sandra keren, Iwan juga keren banget, itu olahragawan loh, ikut PON, iya gitu. Ini guru yoga yang terus juga dia juga desainer. Jadi maksudnya banyak banget kita tuh berjejaring yang terus siapa tahu gitu. Kadang-kadang kita juga buntu mau ngapain ya gitu, ngobrol sama Maya, ngobrol sama Sandra, ngobrol sama Iwan, ngobrol sama Rara misalnya. Jadi kita gitu, komunitas ini tujuannya supaya ada, oh ya gue gini deh, atau gue ngikut dulu lah gitu, ya kan? Gitu. Iya, betul, bersama, nggak ada mic-nya. Terima kasih Kak Sandra. Mungkin masih banyak lagi ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari yang lain mungkin yang masih penasaran, tapi kayaknya waktunya sudah hampir habis seperti itu. Mungkin yang masih penasaran, yang mau belajar atau yang mau cari tahu lagi tentang upside lainnya, atau mau yang collab atau ada ya something yang bisa berguna untuk recycle, mungkin bisa langsung hubungi ke Jenderal dan ke Maya seperti itu. Mungkin untuk talk show pada hari ini, pada sore hari ini kita tutup. Terima